Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang relasi Islam dan Pancasila. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Nurul Hidayah, NIM 3619012. Nama saya Sherly Sofiana, NIM 3619017. Saya Namia Maisyatina, NIM 3619022. Sebelum kita membahas apa itu relasi Islam dan Pancasila, terlebih dulu kita pahami apa sih pengertian dari relasi Islam dan Pancasila itu sendiri. Yang pertama, relasi. Kata relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hubungan, perhubungan, pertalian. Kemudian untuk Islam sendiri, secara umum pengertian Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian Islam secara khusus adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia ini. Kemudian, definisi Pancasila sendiri merupakan dasar negara sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pedoman ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Relasi Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal kepada sebuah keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis antara hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara filosofis, relasi ideal antara negara dengan agama. Prinsip dasar negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk keyakinan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Relasi Islam dan Pancasila. Islam dan Pancasila keduanya memiliki hubungan yang erat. Hubungan tersebut adalah hubungan yang saling menguatkan, bukan hubungan yang saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam 3 nilai, yaitu nilai filosofis, nilai instrumentalia, dan nilai pragmatis. Penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menekan fundament etis religius atas bangsa Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan, sekaligus pengakuan akan pluralitas keagamaan. Islam memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Demokrasi keagamaan dalam Al-Quran dinyatakan secara jelas, tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah bangsa yang mandiri, melainkan kebangsaan yang berkeluargaan antar bangsa-bangsa. Sehingga konsepsi ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep yang terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
sistem kerakyatan menegakkan syura dalam konsep Islam untuk menampung semua unsur-unsur pembentuk demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Tetapi tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan deliberasi, dan sebagai gantinya, rakyat bisa memilih dan mengangkat wakil-wakil mereka untuk menjalankan fungsi deliberasi. Quran Surat Al-Syura ayat 38. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial dan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Juga Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan atas agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama antar mencapai kedamaian dan kenyamanan bersama. 2. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, senantiasa menjaga adab dan kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang kedua, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut bersangkutan dengan dua orang atau lebih. Yang kedua, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan untuk membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain-lain. Kedua, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.